Halo semua, baru-baru ini Presiden Prabowo meresmikan 13 proyek hilirisasi di Cilacap dengan total nilai investasi mencapai 19 triliun. Angka ini tentu fantastis, tapi mari kita lihat lebih dalam apa arti proyek-proyek ini bagi ekonomi lokal, nasional, dan masyarakat sekitar. Proyek hilirisasi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia seperti nikel, bauksit, dan berbagai produk industri lainnya. Ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mengurangi impor bahan mentah dan mendorong pertumbuhan industri nasional. Dari sisi positif, proyek ini membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional di Cilacap yang strategis karena akses pelabuhan dan infrastruktur yang memadai. Namun tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar proyek ini memberikan dampak positif jangka panjang. Pertama, dampak lingkungan. Proyek industri besar bisa menimbulkan polusi dan kerusakan ekosistem lokal jika tidak dikelola dengan hati-hati. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan perusahaan untuk menekankan standar lingkungan yang ketat dan penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Kedua, manfaat bagi masyarakat lokal. Investasi besar tidak otomatis menjamin masyarakat sekitar ikut merasakan keuntungan. Sangat penting ada program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan kerja, akses usaha kecil, dan transparansi dalam perekrutan tenaga kerja lokal. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi benar-benar inklusif dan berdampak nyata bagi penduduk setempat. Ketiga, keberlanjutan industri. Hilirisasi bisa sukses secara ekonomi, tapi harus diimbangi dengan investasi jangka panjang dalam inovasi dan riset. Jangan sampai proyek besar ini hanya menghasilkan keuntungan jangka pendek tanpa menguatkan ekosistem industri nasional secara berkelanjutan. Kesimpulannya, proyek hilirisasi di Cilacap adalah langkah strategis yang menjanjikan, namun keberhasilan jangka panjangnya akan sangat bergantung pada kepedulian terhadap lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan inovasi industri. Jika semua elemen ini dijalankan dengan baik, proyek senilai 16 triliun ini bukan hanya investasi finansial, tetapi juga investasi masa depan bagi Indonesia. Terima kasih telah menyimak. Semoga kita semua bisa melihat peluang besar ini dengan optimisme dan kritis demi masa depan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.